Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IoTizen semua hadir kembali bersama saya Idam Masar dalam acara IoT Talk. Hari ini spesial nih, senior saya Pak Heru yang duluan bikin channel YouTube khusus untuk IoT. Jadi hari ini kita belajar, kita berdiskusi bagaimana membangun platform IoT atau web SCADA atau SCADA yang bisa atau HMI yang bisa ditampilkan di SCADA. Selamat pagi Pak Heru. Terima kasih nih udah hadir. Ini di rumah atau di kantor nih Pak? Selamat pagi Pak Idham. Alhamdulillah saat ini kondisi cuaca sih mendung ya. Di sana mendung nggak ya? Saya lagi di rumah nih Pak. Sejak adanya COVID, ada aturan di mana kami harus bekerja di rumah. Oh, oke. Jadi semua kontrol di rumah. Nah, itulah kenapa IoT itu baru berasa di masa pandemi. Bermanfaat sekali ya. Iya, tiba-tiba semua orang belajar IoT ya. Iya, wah ini ternyata gue beruntung banget sudah menerapkan IoT dari tahun 2008. Jadi nggak masalah nih mau kita ngontrol dari mana aja, tinggal pencet-pencet aja gitu loh. Nah itulah gunanya IoT. Ini terakhir kita lihat YouTube-nya Pak Heru ya, namanya Heru Iqbal ya Pak, YouTube channel. Betul. Kalau teman-teman IoTizen lihat di YouTube channel, klik aja Heru Iqbal. Di situ banyak sekali video-video bagaimana mengimplementasi IoT, terutama memakai Node-RED dan MQTT. Pak Heru ini bikinnya udah berapa lama nih Pak video-video ini? Kayaknya semua aplikasi industri sudah nongol nih di sini nih. Jangan-jangan orang luar belajar sama Pak Heru juga nih. Jadi gini, awalnya itu sebetulnya saya masuk ke dunia internet ya, atau sosial media ya. Sosial media industri ya. Itu tahun 2004. Jadi kalau Bapak ingat DDE, jadi kan gini, Modbus itu kan untuk berkomunikasi dengan device itu kan ada butuh DDE ya. DDE itu semacam protokol yang menghubungkan antara PC dengan device berbasis Modbus. Nah, saya membuat HiNet DDE server. HiNet ini brand Pak ya, nama software. HiNet itu nama saya, Heru Iqbal Network Enterprise Telemetry. Kemudian kan Heru Iqbal Network Enterprise Telemetry disingkat jadi HiNet aja. Oh, oke, siap. Jadi 2004 itu saya udah nge-booming dengan Modbus DDE server itu. Dan memang di saat itu kan kebutuhan DDE server sangat terasa ya. Artinya kan buat pakai Excel, buat pakai HMI ya kan. Soalnya gini, kalau kayak pakai Wonderware Intouch untuk komunikasi kan butuh third party ya. Kayak ya kita sebut. Saya boleh sebut merek nggak Pak? Boleh Pak. Silakan. Pak. Kalau saya punya Wonderware Intouch untuk berkomunikasi dengan device ELC dan sebagainya, itu kan pakai Keep server. Ya, atau enggak pakai cabang lainnya, CodeGen, ya kan? Saya bikin itu. Jadi HiNet itu sebagai cap servernya atau sebagai ganti sebagai penghubung? Iya. Oke. Dan that is free. Artinya everybody can download. Kalau you bisa download gitu. Di situ mulai 2004 itu saya mulai lemparin HiNet DDE server itu. Dari 2004 itu HiNet DDE server masih namanya Pak ya? Iya, HiNet DDE server dengan tujuan lo butuh HMI ya, terus pakai apa Wonderware Intouch ya? Berarti kan untuk komunikasi sama PLC gimana? Soalnya pakai HiNet DDE server. Itu banyak Pak. Alhamdulillah banyak yang download, banyak yang nanya. Banyak yang make gitu lah, alhamdulillah. Waktu mengimplementasinya pakai apa Pak? Pakai aplikasi di industri
yes, di Oh, awal-awalnya. itu kan jadi gini, DDS server itu kan fungsinya untuk menghubungkan antara PLC PLC atau dan SCADA ya. pokoknya device lah ya, device berbasis Modbus ya, dengan software komputer. Kalau software komputer apa aja yang bisa support ya, Wonderware Intel support DDE, Excel support DDE. Tapi kalau saya implementasikan buat Excel ya. Ya. Jadi saya pakai buat Excel, teman-teman di lapangan menggunakan Excel untuk memonitoring dia punya device itu. Masih kepake, Pak. Masih kepake sampai sekarang ya. Operation ya di tempat kita masih kepake untuk mantau gas alam yang kita mengalir di situ. Pakai Excel semua. Dengan DDE. Dulu bikinnya Bapak buatnya belajarnya dari mana ya? Dari punya pengetahuan apa di awal? Apakah atau orang automation atau otodidak belajarnya? Awal karir saya itu sekitar tahun 90-an gitu ya, saya lupa 93, 92. Itu memang udah ditakdirkan berkomunikasi dengan alat, Pak. Ditakdirkan berkomunikasi dengan device iya, ya. Jadi saya awal pertama kali saya itu di Java Confit Indonesia. Mungkin kalau teman-teman tanya Java Confit apa sih? Itu pabrik pakan ternak yang terbesar di Indonesia. Jadi untuk membuat sebuah pakan ternak, kita butuh bahan baku kan? Ya. Benar. Dan bahan baku itu diserap dari petani lewat nimbang. Berarti kan ada proses penimbangan kan? Ya. Menggunakan alat. Nah, menggunakan alat kan? Dan saya bikin software itu. Baca data alat itu, lalu dipublish ke kantor pusat. Jadi kita tahu nih, pabrik-pabrik kita nih bahan bakunya udah sampai mana gitu. Akhirnya kalau jembatan timbang berarti ngambil data dari sensor load cell jembatan timbangnya, terus Bapak kirim ke Excel ya? Ke kantor pusat. Iya, ke kantor pusat dari bentuknya Excel ya? Iya, text ya. Maksudnya disitulah awal karir saya. Dari awal karir saya itu mengenal namanya industri itu ya memang pertama kali kerja ya langsung ke situ gitu. Yang kedua kita backgroundnya orang IT atau kuliahnya? Bukan. Saya ini aja apa tuh orang implementasi apa namanya? Ya itulah. Teknik industri maksudnya. Iya, apa namanya? Operator. Saya nggak ngerti bahasanya dulu. Pokoknya poinnya setelah Java Confit itu kan kita bikin pabrik kan? Bikin pabrik. Saya di MI, manajemen informatika, tapi maksudnya saya kan sebetulnya bukan OT kan? Oke, bukan. Terus kan saya IT kan? IT software development. Nah, tapi karena tuntutan pekerjaan saya harus ke OT, operation technical. Itu. Nah, di Java Confit kan kita bangun pabrik tuh. Dari nol, dari mulai tanah kosong sampai bangun bin. Nah, jadi udah kenal di situ. Gitulah. Produksi faktor itu udah di situ. Oke. Next-nya itu tahun 90-an loh. 90-an ya, Pak. Waktu masih kalau si Andy Stanford kan tahun 99 tuh dia punya problem. Ya. Ini ya foundernya MQTT. Iya. Jadi karena tahun 99. Dari situlah saya mengenal dunia industri. Memang sejak saya bekerja memang sudah kenal dunia industri. By the way, ini videonya kan banyak sekali nih, Pak. Apakah semua video ini dikerjain sendiri, Pak? Jadi mulai dari pemahaman tentang Node-RED, ada yang JSON-nya juga, ada connect ke Capware, macam-macam lah, banyak banget. Itu kan cuman saya menggunakan OBS Studio ya. Jadi saya install OBS Studio, rekam udah. Saya gunakan layar ke mouse, ya udah langsung naik. Nggak ada proses editing. Ya, ini memang proses implementasi yang bisa dilakukan oleh si Hinet ya. Sebutnya Hinet, Pak. Hinet. Makanya orang selalu bertanya ini Hinet
made in Taiwan, identik dengan Taiwan. Saya nanya, ini Hinet buatan Taiwan ya? Oh no, Hinet is Heru Iqbal Enterprise Technology. Jadi memang di Taiwan itu sendiri nama Hinet itu cukup tenar, tapi sebatas dia televisi gitu. Makanya saya agak Jadi ini semuanya Pak Hinet ini dulu ke DDE server, sekarang larinya ke IoT server pakai MQTT. Hinet DDE server kan 2004, ya kan? 2006, 2014, sorry. 2014 ya. 2000, bentar ya, 2014 ya? 2000, ya betul, 2014. 2014 Hinet masuk DDE, 2016 kita masuk MQTT. Masuk MQTT. 2016 MQTT. Tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Lalu baru tayang di YouTube 2017. Dan orang masih belum tahu MQTT banyak itu 2017. MQTT-nya dipakai untuk apa tuh Pak? Kalau kemarin bikin. Jadi gini, salah satu alasan kenapa saya sangat concern di MQTT ya. Karena kan saya tahu nih, ketika saya punya HMI, ya kan, berkomunikasi dengan device, berarti kan HMI ini request, nanya dong, kamu device, katakan suhu lah ya, kamu device suhu berapa? 32, jawab. Kamu device suhu berapa? 32. Jadi nanya terus, ya kan? DDE konsepnya begitu Pak. Jadi antara device dengan software, si software nanya terus, namanya pooling. Scan rate kalau bahasa ininya. Scan rate-nya berapa? 100 microsecond. Jadi setiap 100 microsecond itu device ditanyain terus. Bener nggak? Maka saya bilang ini mengganggu network loh sebetulnya proses kayak gitu. Karena kan network jadi sibuk ya. Tak nanya jawab. Padahal belum tentu berubah loh. Belum tentu terjadi perubahan data kan. Makanya saya bilang, ini kalau konsep kayak begini, memakan beban network. Walaupun cuma internal, tapi memakan beban network. Akhirnya 2017 saya bikin namanya Hinet MQTT Broker. Jadi orang lain bikinnya MQTT buat nampil-nampil, saya udah bikin broker Pak 2017. MQTT Broker ya. Jadi MQTT Broker. Jadi saya membuat aplikasi broker supaya yang menjembatani antara device dengan HMI. Jadi HMI cukup subscribe istilahnya. Ya kan? MQTT Broker itu adalah hanya sebagai gateway. Bukan gateway. Kalau aslinya memang gateway, aslinya broker dan gateway. Tapi kalau saya ini sebagai data provider. Oh, data provider. Oke. Seperti OPC server juga Pak, kayak Kepware ya fungsinya. Betul. Jadi tapi dengan protokol MQTT. Bedanya apa? Kalau yang HMI versi DDE itu kan ada proses request. Ya. Benar kan? Kalau kita ngomong mode, kita menggunakan mode pull atau mode scan, ya kan? Mungkin Bapak pernah dengar. Itu kan ada proses request, Pak. Scan rate 100 microsecond. Setiap 100 microsecond dia meminta data ke device lewat Modbus request box. Bayangkan betapa sibuknya network, padahal yang diminta nggak berubah-ubah. Nah, dengan saya menerapkan Hinet MQTT Broker itu for Modbus TCP, kan nggak perlu lagi lo nanya-nanya ke gue. Kirim aja udah. Lo diem aja lah, HMI, lo diem aja ya. Nanti kalau ada perubahan data baru gue kirim nih ke lo. Gitu. Dan itu 2017 cukup booming Pak. Makanya orang Amerika nanya ke saya, orang India pada nanya ke saya. Karena memang sampai saat ini, kalau kita ngomong MQTT Broker, sifatnya apa? MQTT Broker itu cuma sebagai penyedia kan? Gateway yang kayak Bapak bilang kan? Jadi ada device publish ke gue, terus ada separate, gue kirim ke situ. Kirim ke sana. Kan gitu konsepnya. Kalau ini enggak, gue sebagai MQTT server, lo langganan sama gue deh. Lo langganan apa? Nanti di belakang gue yang minta nih ke samping, ke belakang. Jadi yang request itu
tetap request, tapi yang request itu cuman alat softwarenya. Kirim aja ya. Iya. Jadi Dan keuntungan video-video ini sebagai produk, kita anggap aja produk Indonesia ya. Ini Iya, Pak. yang nonton banyak dari luar negeri apa dari lokal, Pak? Ya, saya tuh jailnya menggunakan judul luar negeri. Kalau Bapak lihat Bahasa Inggris ya. title-nya, wah judulnya luar negeri. Karena memang ya maksud dan tujuannya memang karena saya tahu bahwa kalau lihat di YouTube ya, trending itu kebanyakan kan ngeprank, ya kan, yang konyol-konyol. Ya teknologi nggak bakal nongol lah di situ, gitu. Makanya ya udah saya marketnya ke sana, keluar. Banyak kan emang dari luar Pak yang berminat Pak. Tapi Bahkan saya sempat terharunya gini Pak. Bapak tahu kan adanya COVID-19? ya, Itu COVID-19. dunia kan boleh dibilang sangat dibuat porak-poranda ya. Banyak orang yang terpapar sampai begini butuh ventilator. Dan di negara yang boleh dibilang sangat terpapar itu, dia menggunakan HiNet Pak. Untuk memonitor. Untuk Iya. monitor device-nya. Dia jadi gini, ventilator itu kan device kan, komunikasinya lewat HiNet IoT server untuk mempublish data ke luar, Cloud. Aveva Insight. Bayangin, jadi mereka ventilator itu bisa dilihat di dashboard mereka, di Aveva, pakai Aveva Schneider ya. pakai Aveva. Okay. Jadi saya hanya sebagai tukang Ngirim datanya. Jadi saya cek ventilator pasien A, B, C, D, E, F, statusnya seperti apa. Secara remote ya. Terus dari itu dipublish ke Aveva. Itu luar negeri. Memang apa di lokal anak-anak Indonesia atau anak-anak mahasiswa atau integrator itu nggak begitu banyak yang ngeh dengan produk lokal Pak, atau MQTT atau HiNet Bapak gitu, atau kurang promosi juga nih. Makanya salah satu tujuan saya ada di YouTube adalah supaya orang tahu kan. Oke. Ya. Tapi percuma juga kalau saya lihat karena mereka itu yang dilihat adalah kita belum kayak Jepang, belum. Kalau Jepang kan biarpun ada Volvo, biarpun ada BMW, ada Mercy, tetap gue pakai Honda, kan gitu kan. Mau ada Samsung kek, mau ada iPhone kek, mau ada Xiaomi kek, gue tetap pakai Sharp, kan gitu. Nah itu jadi, penghargaan terhadap produk lokal, terutama teknologi. Memang kita maklum kalau Honda sendiri ketika diluncurkan itu kotak, jelek, ya kan. Tapi kalau bukan kita yang dukung, dia nggak akan tetap kotak terus dong, ya nggak? Kan kita harus dukung support dong gitu. Kebanyakan kalau saya lihat ya teman-teman saya yang main di IoT ini, saya juga nggak paham. Mereka tuh menggunakan teknologi yang memang udah dipakai di luar. Oh udah jadi ya Pak ya, tinggal pakai. Udah jadi. Produk software dari luar. Gitu, udah jadi. Jadi nggak, ya tinggal implementasi, ngapain sih bikin-bikin gitu. Kalau udah ada, bener. Tapi kalau saya kan udah kepalang basah Pak. 2014 saya udah berkuar-kuar di dunia automation dengan DDE server itu. 2017 saya udah berkuar-kuar dengan MQTT broker buat menghubungkan antara alat dengan HMI, ya kan. Kenapa pakai MQTT? Supaya kita menghemat bandwidth internet, kan gitu. Makanya udahlah, terusin aja deh sampai sekarang. Alhamdulillah ya, viewernya kebanyakan dari mancanegara sih. Makanya saya yang sangat terharu itu pada saat COVID, ternyata HiNet IoT server itu berguna banget gitu. Alhamdulillah berguna sekali gitu loh. Di suatu negara. Protokol yang dipakai apa Pak? Tetap Modbus ya? Yang dari mesin ya? Iya, karena ventilator kan Modbus Pak. Oh, ventilator Modbus ya? Iya, ventilator itu Modbus. Jadi dia baca ventilator, mungkin dia punya RPM-nya apa gitu ya kan, buat napas kan ya. Itu yang dipolis. Jadi dari ID ini sekian, dari ID ini sekian. Jadi kita bisa lihat gitu di Aveva.
Jadi hanya sebagai data gateway aja. Karena kan gini, emang untuk publish ke Aviva kan agak susah ya. Itu kan HTTP. Mungkin Bapak tahu kan Aviva Insight ya? Ya, Pernah Aviva dengar? tahu, Pak. Itu. Ya itu. Dari Himnet ini kan selain sebagai gateway juga sebagai visualisasi kan. Iya, Visualisasi memang. lain lagi softwarenya. Jadi gini, saya tuh bikin pertama sebagai Hinet Live Panel dan Hinet IoT Server. Ini ada dua produk yang sebetulnya yang satu buat menampilkan informasi, visualisasi, yang satu untuk berkomunikasi dengan alatnya. Jadi keep servernya lah ya. Office server sama Nah, yang Hinet IoT Server ini berarti dia bisa ke REST. Jadi REST tuh buat bikin website, web SCADA. Ya kan, gue bikin web SCADA dong, ya udah pakai itu. Karena kan kalau saya pakai web, gimana cara ngubungin langsung ke mesin? Web langsung ke PowerMeter kan agak bisa. Ya kan, berarti harus ada aplikasi yang berkomunikasi dengan PowerMeter, lalu datanya dipublish ke web lewat HTTP REST. Gitu. Jadi implementasinya di situ. IoT server. Atau yang kedua, saya punya data, ya kan, dan saya pengen kumpulin di Google Sheet, ya kan, Google Sheet, Google Sheet itu layanan dari Google yang sifatnya gratis. Jadi IoT gratis nih, pakai Google Sheet, kan pakai itu juga. Kan gini Pak, Bapak punya data nih, Bapak mau nyimpen di mana? Saya pengen nyimpen di database, kan punya sendiri, nggak bisa dilihat. Kalau dipublish di cloud kan, saya dari mana aja bisa lihat. Sekarang pertanyaan saya, cloud apa yang menyediakan layanan gratis untuk nyimpen data? Microsoft aja saya bisa kena cas untuk nyimpen data. 1 bulannya 6,5 juta satu device. Jadi saya punya device nih, saya publish ke Microsoft Azure, ya kan, IoT Central dah. 1 device 6,5. Ada Pak yang murah Pak, buatan lokal juga. Goyot Pak. 85.000 sebulan. Itu database-nya berapa? Database-nya MongoDB Pak, pakai MQTT produk saya. Nanti kalau kita ngobrol Pak. Jadi nanti selain Hinet ada Goyot yang kebetulan kami bangun. Saya baru itu tahu. Pakai MQTT juga itu nanti. Baru tahu saya. Nah, sebetulnya gini, orang itu kebanyakan kan pertanyaan adalah kalau saya pakai Microsoft itu kan saya percaya dengan infrastrukturnya. Ya, benar. Saya membeli infrastrukturnya sebetulnya. Udah pasti dia nggak bakal mati, didukung oleh tim-tim ahli yang luar biasa gitu. Pertimbangannya ke situ Pak. Balik ke tadi Pak, yang untuk HMI tadi gimana Pak? Visualisasi. Untuk visualisasi itu kan berarti kan dia sama kayak program-program HMI pada umumnya. Tesla SCADA, Wonderware, Intap, Advanced HMI, ya pokoknya macam-macam lah. Ya. Cuman perbedaannya apa? Perbedaannya mereka bukan MQTT broker Pak. Mereka nggak terima MQTT ya? Mereka bukan MQTT broker. Jadi untuk berkomunikasi dengan MQTT, mereka dia hanya MQTT client. Bapak bisa bedakan kan? MQTT client, what the MQTT broker is. MQTT client itu tukang publish atau tukang subscribe. Jadi saya mempunyai data, saya publish. Itu saya MQTT client. Terus saya terima data dari broker, itu saya MQTT client. Nah, kalau MQTT broker itu adalah orang yang memberikan informasi kan, lo dari sini gue kasih ke situ. Nah, hal itu MQTT broker. Jadi dia bukan MQTT client. Artinya Bapak bisa mempublish. Saya punya sensor nih, sensor pakai di HT11. Saya bisa langsung tampil ke dashboard. Gitu Pak. Tanpa harus install Mosquito, tanpa harus install MQTT broker kayak gitu. Saya langsung aja. Dan ini ternyata kepake nih sekarang. Kenapa? Kalau kita lihat device yang tren di zaman sekarang, saya boleh sebut merek nggak? Avantech tuh ya.
Advantech dia udah ada dalamnya Node-RED. Ya. Opto 22 di dalamnya sudah ada Node-RED. Siemens dalamnya ada Node-RED. Tujuannya apa? Tinggal publish. Jadi saya punya data dari PLC, saya tinggal publish ke dashboard live panel. Dashboard. Ya. Jadi tapi harus connect ke MQTT broker dulu ya, Nggak siapapun. ada, nggak pakai MQTT broker, Pak. Oh, dari device itu Node-RED, langsung kan ini device nih. Ini saya punya Ya. device. Ya. Siemens lah ya. Ya. Ini Siemens. Sekarang Siemens udah ada Node-RED. Ya, IoT 2000 namanya, Pak. Nah dia itu kan berarti kan saya punya data di di Siemens, katakan address 15 lah ya. Nah, address 15 mau ditampilin di keluar, saya mau tampilin di dashboard, gimana caranya? Saya tinggal tempelin aja live panel, langsung nongol. Oh, oke. Gitu. Kalau umumnya kan saya harus cari Mosquito dulu, atau saya harus install pakai MQTT broker dulu. Ini nggak usah. Artinya pasti lebih cepat dong. Ya nggak? Ya. Nggak ada, istilahnya nggak kemana-mana dulu. Dapat data langsung kirim, dapat data langsung kirim. Dan ini kepake buat alarm sama buat data logger. Alarm banyak. iNet Live-nya sendiri diinstalnya di cloud, Pak, atau di PC? Ini kan kita ngomong intranet ya, untuk industri ya, buat apa namanya, berarti LAN kan, LAN. Ya. Buat Berarti LAN. diinstal di komputer ya? Ya di LAN, di LAN, dengan LAN. Local area network ya? Kalau masalah ke cloud kan dia juga bisa publish, gampang. Itu kan nomor 2 sebetulnya. Kan kamu tanya, prioritas utama kita di dalam apa di luar? Di dalam dong, buat nampilin ini. Kalau ada apa-apa gimana? Ya kan? Emang luar bisa apa? Kebakaran di dalam. Cuman tahu doang kan? Ya kan? Informasi aja ya? Iya dong. Yang pertama harus tahu itu yang di dalam. Dan bagaimana cara kita di dalam itu lebih cepat, ya itu tadi. Makanya alhamdulillah nih, saya ngomong belak-belakan Jahanet itu di luar negeri banyak dipakai buat alarm, Pak. Alarm ya? Karena dengan tinggal tempelin device, Node-RED, live panel, ada masalah, teng, bunyi langsung. Oke. Jadi Gitu. sebenarnya produk Bapak ini nggak benar-benar dijual ya, cuma di YouTube aja, siapa yang mau pakai silakan pakai. Betul, saya nggak, emang ada juga sih beberapa orang yang nanya, nih kalau saya mau beli akuisisi, saya nggak mau, Pak, kalau diakuisisi sama pihak luar kan, saya jadi antek asing. Saya tetap kayak gini aja lah, jadi lokal boleh siapa. Kalau dibeli kayak Oracle, ujung-ujungnya kayak MySQL kan, dibeli sama Oracle kan. Iya, saya nggak mau lah. Dengan buat teman-teman yang mahasiswa, integrator, kalau mau ngonekin device mereka bisa pakai Hinet IoT server. Iya betul. Kalau visualisasinya bisa pakai Hinet Live ya. Ada telepon. Dan implementasinya itu tadi, kebanyakan kalau yang saya pantau ya, mereka lebih pakai buat alarm, untuk bunyikan alarm. Jadi misalnya terjadi sesuatu, kan kita kan sensor itu kan kadang-kadang ngedrop apa, itu langsung bunyi tuh, pakai sirene, Pak, gitu loh. Itu yang nggak ada di mana-mana gitu, karena dia kemampuannya cukup punya, ada IoT gateway, mau pakai Advantech, Adam, mau pakai dia punya Opto, mau pakai apa, langsung dang. Jadi device-nya could be anything like seperti Modbus, kemudian tinggal connect ke Hinet IoT server, kemudian connect ke Hinet Live. Itu udah otomatis. Oh no, it's different, bukan seperti itu. Device sekarang, saya ngomong today, device sekarang itu sudah terintegrasi dengan Node-RED. Oh oke. Yang terbaru sudah ada Node-RED di dalamnya. Sehingga dari device bisa langsung bablas ke live panel. Oh, ke live panel langsung. Jadi nggak perlu ada OPC server Nggak ada lagi. gateway, nggak ada, langsung bablas ke live panel. Untuk apa? Untuk menampilkan informasi yang ada di device tersebut, dan kebanyakan digunakan untuk alarm system.
Ya, Karena kan perbedaannya nggak ada Pak, nggak ada latency. Jadi kalau saya punya data 5 ya di levelnya 5. Gitu loh. kemarin itu sempat datang, sempat di IoT Talk itu ada dari Rockwell Automation. Produk terbaru mereka PLC yang paling kecil itu Micro 800. Informasinya sudah ada MQTT protocol library di sana. Jadi dari MQTT itu bisa kita langsung direct ya. Seperti itu kan Pak? Nah, ini ada perbedaan. Jadi kalau dibilang di dalamnya ada MQTT protokol. MQTT library Pak. Sebagai klien berarti dia. Sebagai klien. Sebagai klien. Jadi mereka udah siapin library-nya untuk komunikasi menggunakan Ethernet. Oh iya. Kalau memang ada beberapa produk yang kalau Moxa juga kayak gitu Pak. Mereka udah integrasi MQTT. Mereka cuma ada MQTT client untuk mempublish data mereka ke luar. That's it. Mempublish data mereka ke luar. Kalau yang Pak Eru bilang tadi yang ada Node-RED di dalam berarti dia sebagai broker bisa? Bukan. Jadi dia jadi aplikasi. Jadi maksudnya gini, dia sudah menyatu dengan device tersebut. Oh, oke. Berarti dia bisa bikin program Node-RED di dalamnya ya? Betul. Bikin aplikasi Node-RED di dalamnya sudah nggak perlu lagi. Kalau Bapak ngomong PLC kan pakai ladder gitu ya? Ya, ladder ya. Ladder ya? Nah, itu di situ. Laddernya pakai Node-RED. Oh, laddernya pakai Node-RED. Jadi sudah device-nya. Jadi langsung misalnya digital output channel 1, digital input channel 2, digital output channel, kan gitu kan? Ya. Analog input 1, jadi nggak ada bahasa, pakai komunikasi apa nih PLC atau bahasa Profinet atau Bapak apa enggak. Pokoknya si aplikasi itu, si device itu sudah ada Node-RED, embed Node-RED, sehingga kita tinggal menentukan address mana yang mau kita tampilin. Gitu loh. Jadi, bahasa pemrogramannya sudah ada Node-RED di situ, bukan lagi ladder, bukan seperti yang umumnya PLC punya. Iya, justru kayak PLC sebetulnya kalau saya bilang, jatuhnya kayak di PLC. Jadi kita tinggal digital input 1, digital output 1, if dan if. Nah, udah kayak PLC. Misalnya orang Indonesia lagi di blog gitu ya. MQTT broker itu apa sih, Mas? Kita definisi dulu. MQTT broker itu kan adalah sebuah. Selain MQTT apalagi Pak yang biasa? OPC UA, saya lihat ada OPC UA juga di video-video file. Nah, kelebihan OPC UA itu dia punya struktur datanya lebih lengkap.